Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Alhamdulillah. Udah hilang. Jadi cara mengetahui dia gede apa enggak dari situ. Nah tapi nanti kalau kayak Puji tadi, begitu udah ketahuan satu yang naik turun satu enggak, berarti ini gede. Nah tinggal dokternya pantau makin gede enggak. Iya. Karena kalau udah makin gede sampai begini orang tuh bisa seperti kayak gondok. Dia menghalangi jalan nafas ya dok ya? Bisa. Jadi itu bahayanya kalau yang gede itu biasanya karena tiroidnya rendah. Kalau makin rendah tiroid itu makin gede. Nah, si Puji ini termasuk yang normal. Hormonnya masih normal tapi ininya udah gede gitu loh. Jadi operasi itu untuk kosmetik, Franky. Oh, Untuk kosmetik supaya nggak kelihatan jelek gitu loh seperti kau. Itu kan kayak kodok bangkong itu loh. Gitu Tapi kan. kalau lagi begini sih nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena Cuma masih kalau kecil. lagi menelan aja Iya. nggak kelihatan. kita ketemu lagi nih. Kebetulan hari ini saya ajak temen nih karena ada satu temen, ini temen justru temen SMA ya. SMA ketemu lagi temen kuliah. Iya. Tapi sebenarnya bukan dia yang paling lama. Ada temen saya yang paling lama itu dari TK sampai dengan kuliah ketemu terus. Oh iya. Jadi boleh dibilang Nina itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ketemu terus. TK sampai SMA itu satu sekolah, kuliah tuh satu fakultas. Iya. Ya antara bosan nggak bosan, tapi yang jelas itu udah kayak saudara buat saya. Gitu. Nah, kawan saya yang satu ini kebetulan dia ada satu yang bagus buat kita ceritanya nih, pengalaman pribadinya dia. Yang Nana mungkin nanti suatu ketika istilahnya mudah-mudahan sih nggak akan orang alamin, tapi kalau terjadi itu bagaimananya bisa kita ambil ininya dulu. Ya, namanya siapa nih? Puji. Nah, saya memuji Puji. Karena apa? Karena beliau sudah berhasil selamat dari penyakitnya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke Puji, saya mau nanya dulu nih, Dokter Jaya suka daging apa, Dok? Nih ya, kalau ada pilihan nih, Dok. Daging ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, sama daging-dagingan. Satu lagi, tahu deh, Dok, yang kelima. Dokter Jaya pilih yang mana? Sapi. Nah. Puji, pilih yang mana? Ayam. Daging ayam. Cuman saya beda, Dok. Saya nggak suka daging, saya sukanya tahu. Jadi kalau ada apapun, selama dia masih ada tahu yang saya pilih. So tahu makanya. Iya, sok tahu. Gitu. Nah, sebenarnya sih bukan soal kenapa-kenapanya juga, Dok. Ini pengalaman nih, Dok. Kenapa saya nggak suka dengan yang berasal dari yang hewan? Tapi bukan nggak bisa makan, tapi saya utamakan adalah si tahu dulu kalau ada tahu. Ada suatu kejadian di mana saya kemudian jadi trauma makan daging ayam. Iya. Ayam itu biasanya kan kalau zaman dulu tuh masih saya kecil, ayam tuh dipotong di rumah. Iya. Yang potong kita tunggu tukang susu. Dulu ada tukang susu langganan tuh. Iya. Naik sepeda pakai botol beling kaca ya. Kalau datang tuh kita beli ayamnya di pasar, tolong Bang potongin. Dipotong. Ini udah mau dipotong tapi tukang susunya nggak datang. Mami saya nanya ke kakak saya, berani nggak potong ayam? Kakak saya mau orang nekat. Dia potong, nama ayamnya si Kukut. Nah, dipotong, digorok begitu, dilempar, berdiri, Dok. Bukannya gopek-gopek, berdiri tuh ayam, nggak mati. Nah itu termasuk penganiayaan, Franky. Nah, Pasalnya 351 KUHP. KUHP. Nah, itulah sebabnya saya lebih senang makan tahu. Nah ini satu lagi, Dok, teman saya kemarin disembelih nih, Dok.
Serius, Puji. Bukan Coba sembelilah dioperasi. itu coba di sini di balik scarfnya sini. Kemarin dikasih lihat ada bekas sembelihannya di sini, Dok. Enggak, itu bedanya di tujuannya, Frankie. Mens reanya. Oh. Iya. Jadi makanya ini Puji ini disembelih tetap hidup. Karena mens reanya nggak ada ya, Dok ya. Kan tujuannya untuk penyembuhan. Gitu. Nah, kemarin Puji katanya dikasih tahu ya menderita penyakit tiroid. Nah, sebelum ke dokter Jaya, saya mau nanya dulu sama Puji. Itu tiroid itu penyakitnya yang Puji rasain apa sih, Puji? Sebenarnya itu nggak ada yang saya rasakan sih ya. Dari sejak pertama tahu saya ada tiroid itu saya nggak merasa apa-apa. Nah, belakangan ini saya ternyata mendengar dari teman kata ada keluarganya yang tiroid. Mereka badannya demam, gemetar, terus ada juga yang pingsan gitu loh. Tiba-tiba ada yang jatuh gitu. Nah itu saya nggak ngerti, tapi yang saya rasakan itu saya tidak merasakan yang seperti itu. Jadi Puji ngerasa ngiri karena ada orang tiroid. Jadi Puji ikut-ikutan bilang tiroid. Enggak, dia bilang dia punya tiroid, kenapa gua nggak punya? Nah, gitu kan, Dok. Jadi kayaknya kok orang lain punya, gua harus punya dong gitu ya. Lama-lama itu bisa jadi hitam loh, Frankie. Oh. Jadi irian. Nah, irian betul. Gitu. Nah, tapi saya heran kalau nggak dirasain apa-apa, dapat informasi kok Puji tiroid, itu siapa yang ngomong? Iya, waktu itu saya pernah medical check up. Jadi dari pemeriksaan fisik itu dokternya mengatakan, Ibu sepertinya kalau ibu menelan itu ada yang bergerak di leher gitu. Makanan. Nah, saya nggak tahu, coba deh ibu menelan. Atau lalu nanti ibu perhatikan ibu berdiri di depan kaca, ibu menelan. Memang ketika saya perhatikan itu ada yang bergerak di leher dari atas ke bawah. Nah lalu dilanjutkan dari dengan, atas ke bawah. Itu benar, Dok. Kalau dari bawah ke atas itu salah. Balon. Oke, terus Puji. Lalu disuruh periksa hormon. Hormonnya normal. Nah, tapi dari hormon itu sudah jelas juga kalau itu ada tiroid katanya dokter. Karena gini Puji, nggak usah nelan makanan, kita nelan air liur aja tuh ada gerakan, Wi. Tapi dia gerakannya ada yang seperti menonjol gitu. Ini melonjol tadi. Enggak, di samping. Kalau itu kan samping. jakun di depan. Oh gitu. Nah, udah tahu. ini di samping sebelah kanan, dan ternyata yang membesar memang di sebelah kanan, tiroid ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah, Sini. jadi ada gerakan dari atas ke bawah. Kayak sebesar bola pingpong atau telur ayam yang kecil gitu ya. Kayak puyuh lah kali. Mungkin agak besar lagi gitu. Kayak lagu lagi bola pingpong ya. Seperti itu. Jadi ada di sini nggak enak nih. Enggak, rasa nggak enak. Nggak enak nggak ada. Nggak ada, cuma tapi itu ada yang bergerak gitu. Ini apa gitu? Mungkin kan yang sebelah kiri nggak ada kan. Jadi kita bisa lihat ada beda. Yang sebelah kiri datar, yang sebelah sini ada yang bergerak gitu. Oke. Terus gimana? Ya ada dibilang ada tiroid. Tapi mungkin dulu masih awam ya, jadi nggak ngerti, disuruh operasi. Ini pokoknya hasil operasinya ditutupin tuh ya, biar orang nggak ngelihat dengan. Saya jujur aja saya nggak tega, Dok, ngeliatin ada bekas sembelihan di sini, Dok. Wis bekas operasi. Oh. Ya terus ya, akhirnya itu. Lalu ya 2 tahun kemudian saya mulai periksa lagi setiap 3 bulan kontrol. Nah itu dari periksa hormon tetap normal. Lalu USG. Nah dari USG tiroid itu kelihatan ada pembesaran. Jadi ada semacam benda padat gitu ya dokter ya. Yeah. Ada ukurannya. Nah jadi setiap 3 bulan sekali kontrol, lalu 6 bulan sekali USG tiroid. Terakhir USG tiroid itu bulan September awal. Nah itu dinyatakan sudah membesar. Jadi lalu saya dirujuk ke dokter bedah. Itu ada coba cari alternatif pemikiran dari tempat lain nggak, dokter-dokter lain? Enggak, dulu itu udah beda rumah sakit. Beda rumah sakit. Udah beda rumah sakit. Jadi saya niatkan bahwa ini harus operasi. Dokter, saya lagi anamnesis nih, Dok. Ke dia. Oke, nah sekarang akhirnya Puji operasi. Ya, akhirnya operasi. Disembelih.
Dijahit lagi. Dijahit lagi. Oke. Nah ini Puji seperti itu dok. Nah saya mau cerita juga nih dok. Tempo hari berapa tahun yang lalu sama kayak Puji ada di sini nih saya nih kanan ya. Iya, Ini kanan ya? Ya itu kiri kamu. Kanan dok. Kanan, Dok. Oh iya kanan. Kanan dok. Kanan. Jujur saya mah. Nah saya ketemu sama teman saya. Kebetulan adiknya dokter. Saya bilang ini apa nih? Itu mah tiroid, udah dibedah aja dah. Dalam hati saya enak aja lo gue dipotong-potong disembelih gitu kan. Enggak lah. Nah sebenarnya bukan soal itu, karena saya paling penakut kan disuntik, diapa-apain. Nah saya kan punya langganan tuh tukang pijit Twina di Kelapa Gading. Sekarang sih udah nggak ada tuh tukang pijitnya, kan udah balik ke Cina-nya lagi karena itu orang impor tuh. Bukan, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Cuma bahasa Indonesia cuma 2 dia ngomong. Sakit apa ngilu. Lainnya itu bahasa Cina, nggak ngerti saya. Nah, saya bilang ini apa nih? Oh, oke. Udah, dia cuma dipijit-pijit gini aja nih dok. Hilang. Nah, padahal sini udah gede. Bukan udah gede, udah ngerasa katanya si dokter itu. Cuman bedanya, Puji melakukan tes lab. Gitu Puji ya. Saya cuman gara-gara si dokter teman adiknya teman saya itu bilang saya tiroid dan harus dioperasi. Saya menolak operasi. Itu belum pemeriksaan lab ya? Oh, belum. Begitu aja saya udah takut apalagi di lab. Gitu kan. Tapi kamu tahu nggak? Kamu motong rezeki orang. Sekolah dokter udah susah loh. Lama loh. Tapi kan saya kasih rezeki ke si tukang pijit. Nah, oke dok. Jadi ini ada pengalaman 2 yang berbeda. Puji dengan labnya tentunya lebih meyakinkan kan dok ya. Sementara saya kan cuman istilahnya berdasarkan satu orang dokter yang ngomong ke saya itu tiroid dan itu harus dibedah. Ya hasil akhirnya sama, tapi ternyata saya karena ketakutan saya dengan jarum suntik dan sebagainya, saya melalui ini bisa hilang gitu. Nah sekarang itu porsinya dokter Jaya, kita tinggal ngedengerin nih. Iya betul. Tiroid itu benda apa dok? Jadi begini ya, tiroid itu adalah kelenjar. Kelenjar itu sesuatu yang menghasilkan hormon. Hormon itu, tiroid itu hormon yang paling penting, Franky, termasuk penting. Kenapa? Karena yang mengatur tensi kamu tuh itu. Yang ngatur supaya jantungnya berdenyut tuh itu. Segala macam. Kelenjar, hasil akhirnya si hormon. Hormonnya tiroid. Hormonnya ini banyak fungsinya. Ya, fungsinya itu yang membuat kita hidup. Termasuk membuat kita tensi. Itu ada tensinya tuh seperti itu. Oh. Nah, dia itu letaknya di sini. Orang kan punya pipa nih. Dari mulut sampai ke paru kan. Di sini tenggorok namanya. Di sini bercabang 2 namanya bronchus ke paru. Saluran itu pas di atas ini ada tulang besar namanya jakun. Itu tulang tiroid namanya. Oh, cewek itu. Sama. Laki perempuan ada ya? Sama, cuman kalau laki-laki gede. Kalau perempuan kecil. Coba Puji begini pegang ada nggak? Ada lah. Ada ya? Tulang yang nonjol ini. Kalau laki-laki emang lebih kelihatan menonjol. Nah, di tulang itu pas di belakang ini tulang itu seperti kayak cincin besar. Di atas sel pipa ini ada cincin besar deh. Ini tulangnya gede. Nah, di dalam tulang itu ada pita suara. Itu yang membuat orang itu bisa ngomong. Pita suara tuh kayak gini. Kita ngomong nge gitu. Nah, pita suara ada di situ. Oh, pantesan kalau orang dikasih dok ventilator ya. Mesti hati-hati banget kan pasangnya katanya supaya jangan sampai pita. Pas dia lewat di daerah pita suara dia masukin lubangnya. Nggak ngerusak ya. Kalau ini pita suara nggak gerak, kita nggak bisa ngomong. Nah, ini kan gede nih tulangnya. Di tulang ini ada kelenjar gondok. Yang kemarin kita bahas itu dok, gondokan. Nah, gondok itu ada 2. Satu di kanan, satu di kiri. Jadi bentuknya gitu, kayak kupu-kupu. Ya. Nah, kadang-kadang di tengahnya tuh ada kelenjar gondok kecil yang menghubungkan. Memang Puji udah pernah lihat kupu-kupu? Enggak, kemarin digambar sih sama dokter. Jadi di kanan gede, kiri gede, di tengahnya ada yang nyambungin. Yang nyambungnya kadang-kadang kecil, kadang-kadang gede, tapi tipis. Pokoknya itu penyambungnya. Nah, itu sebabnya orang sakit gondok itu kadang-kadang yang kanan besar,
yang kini besar atau dua-duanya besar. Karena kelenjarnya ada dua sebenarnya, kanan dan kiri. Yang di depan sih jarang nonjol, tapi kadang-kadang kalau dia nonjol juga. Nah, jadi begini, kalau kelenjar itu normal, nggak kelihatan dari luar. Itu Karena yang yang kelihatan itu tulangnya. Ya. Dia nempel di atas tulang itu. di atas yang jakun tadi. Nah, Dok, kanan itu kiri. penyambung itu fungsinya buat apa tuh? Ya kelenjar dia juga Oh. supaya kompak lah kanan kiri gitu. Oh, itu kayak apa tangki bensin motor, Dok ya. Zaman dulu kan tangki bensin motor kan kanan kiri. Itu ada selang di tengahnya tuh, Dok. Nah, sambungannya itu pun namanya macam-macam. Kalau ini tiroid kanan, tiroid kiri gitu ya. Dan di tengahnya kalau kecil namanya ismus. Oh. Kalau tengah intermediate namanya lower intermediate. Tapi kalau tinggi namanya piramid. Tapi intinya sama, dia kecil penghubung. Itu enggak sama aja. Fungsinya sama makanan kiri. Cuman ini kan menunjukkan bahwa orang bisa gede itu di salah satu sisi atau di tengah juga gede. Ismus kayak di istilah geografi, Dok ya. Emang ismus itu kan daerah sempit. Ah, daerah sempit. Nah, kalau dia kerendahan, jadilah orang kayak kamu, males, tidur Yeah. melulu, Dokter, ngantuk, tidak ada semangat. bunyi bohong. Dokternya buka kartu depan dia lagi, Dok. Enggak, tapi benar. Orang yang gitu tensinya rendah, biasanya tensinya rendah, ngantuk melulu, Betul. tidur melulu, males kerja. Tensinya Aduh. rendah, Franky. Nah, orang yang Betul. gitu biasanya kecenderungan gampang gemuk. Hmm. Tapi kalau dia ketinggian hormonnya, jadi tadi yang Puji ngomong, tensinya tinggi, badannya hangat terus. Iya. Kalau dipegang tuh hangat. Kalau yang tadi dingin badannya, ini badannya hangat terus. Udah gitu deg-degan, Iya. sering deg-degan. Hmm. Nah, cara cirinya gampang. Kalau orang yang tiroidnya kebanyakan, suruh gini aja, gini nih, Franky. Gemeteran. Oh, tremor. Antara lain gejalanya. Iya. Tapi tensinya tinggi. Tremor, tensinya tinggi, keringatan melulu, badannya kurus. Nah, ini mumpung ada Dokter Jaya nih. Yang Dokter Jaya ngomongin itu susah dibantah tuh. Saya memang pemalas jadi orang. Maunya tidur melulu. Tapi jangan minder, Dok, kalau kita punya tekanan darah rendah. Pembalap-pembalap F1 itu rata-rata tensi darahnya tuh rendah. Supaya kalau waktu dia nanti tegang itu balik ke arah normal. Makanya saya supir akap, Dok. Cocok buat jadi nyetir kenceng-kenceng. Iya, iya, Jadi Tinggi lagi artinya ya. kelenjar gondok itu nggak boleh kerendahan, nggak boleh ketinggian. Nah, tadi kan Dokter Jaya ngomong, tremor dengan tekanan darah tinggi itu adalah contoh kesan Gejala tiroid. kelebihan tiroid, Nah. hipertiroid. Hipertiroid. Saya, tekanan darah saya boleh dibilang rendah. Tapi ini tremornya berat. Kalau ditaruh kertas di sini, Dok, bergetar vibrasi nih, Dok. Serius itu? Hah? Serius? Tempornya pernah saya ke dokter. Kamu tuh tremor. Tahu dari mana? Saya bilang, kok dokter tahu? Coba giniin. Taruh kertas. Brrrr. Terutama yang kiri. Iya juga, malu-maluin aja gitu kan. Nggak, karena saya nggak sadar bahwa saya tremor gitu. Dan tremornya cukup kenceng tuh. Gempanya tuh. Brrrr, gitu. Tapi tekanan darah saya nggak tinggi, Dok. Nah, Ya, itu ya, nggak hiper nggak, ya. Bukan. Jadi itu satu seri. Nah, kalau yang dia hipertiroid itu kayak begitu. Jadi artinya kalau yang hipertiroid itu harus dikasih hormon obat supaya nurunin tiroidnya. Kalau yang kerendahan mesti ditambah gitu loh prinsipnya. Jadi tiroid itu harus normal, Harus normal. nggak supaya boleh kita tinggi, normal. nggak boleh rendah. Ya. Nah, si tiroid tadi dihasilkan sama si kelenjar tadi hasilnya hormon ya. Saking hebatnya itu tiroid, kalau orang anak kecil kekurangan tiroid, hormon tiroidnya rendah, dia nggak bisa tinggi, Franky. Emang bisa Pendek anak kontet. kecil bisa Bisa. ada gejala Dia gitu? kontet, nggak bisa gede. Jadi Dan kayak- udah gitu IQ-nya rendah, Franky. Jadi kayak orang di bonsai gitu, Dok ya. Iya. Waduh. Dan ya itu kalau anak kecil yang kalau kurang begitu. Itu Jadi parah. dia nggak bisa udah dewasa umurnya tapi tetap dia kontet. pendek. Jadi kontet tuh belum tentu penyakit keturunan, orang keturunan kontet ya. Jangan dibilang stunting belum tentu. Enggak, maksud saya kan ada yang keturunan gennya kan, Dok ya, Iya, orangnya kontet. Tapi ini karena si tiroid juga dia bisa orangnya di kontet ya. Iya, namanya kreatin itu salah satu kekurangan tiroid. Tapi kalau kelebihan tiroid, matanya menonjol lagi. Orang kan kalau lihat mata nih biasa ya. Jadi artinya bola mata tuh rata tuh dia menonjol kayak bola. Iya, iya, pernah saya liatin ada orang sampai istilahnya
ininya agak nonjol. Iya. Kok saya liatin ke orang ini kok kelopak Karena matanya kenapa? keluar banget gitu. Ya. Tiroid itu membuat jaringan lemak di belakang mata itu nebel, jadi matanya kedorong ke depan. Itu namanya basedo, mata tombol. Nah jadi kalau orang tiroid, nah sekarang gini, bagaimana cara itu tiroid gede apa enggak? Kamu suruh turun ludah, dokter akan lihatin di daerah sekitar jakun kanan kiri ini. Kalau ada yang naik turun berarti dia gede. Kalau orang normal dia nelan ludah, tidak ada yang bergerak karena dia kecil, dia cuma nempel doang, kecil tipis. Coba Puji lihat Li. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Lihat sini maksudnya. Gimana nggak kompak nih dok? Bukan jakun yang naik turun ya, Frankie. yang sebelah Benda kiri yang di kanan kanan. kirinya dia itu loh. Nggak ada ya dok? Nggak ada. Nggak ada, ya. Alhamdulillah. Udah hilang. Jadi berarti. cara mengetahui dia gede apa enggak dari situ. Nah tapi nanti kalau kayak Puji tadi, begitu udah ketahuan oh satu yang naik turun satu enggak berarti ini gede. Nah tinggal dokternya pantau makin gede enggak. Iya. Karena kalau udah makin gede sampai begini orang tuh bisa seperti kayak Gondok. Dia menghalangi jalan nafas ya dok ya? bisa. Jadi itu bahayanya kalau yang gede itu biasanya karena tiroidnya rendah. Kalau makin rendah tiroid itu makin gede. Nah si Puji ini termasuk yang normal, hormonnya masih normal tapi ininya udah gede gitu loh. Jadi operasi itu untuk kosmetik, Frankie. Oh. Untuk kosmetik supaya nggak kelihatan jelek gitu loh, seperti kau. Itu kan kayak kodok bangkong itu loh, gitu Tapi kan. kalau lagi begini sih nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena Cuma masih kalau kecil. lagi menelan aja Iya. nggak kelihatan. Jadi Puji kalau nggak dioperasi juga nggak apa-apa, cuman istilahnya tambah jelek Enggak, dia. kalau dia tapi dia masalahnya bukan apa, makin gede itu Frankie. Iya. Oh. makin Makanya besar. itulah yang disuruh ngecek. Oh makin gede, kalau enggak nanti bisa gede banget gitu loh. Itu makanya Dia- disuruh operasi. Berkembang terus ya dokter ya. Iya. Tapi dokter tadi percaya nggak bahwa saya diomongin sama adiknya teman saya tiroid? Ya kalau dia dokter bilang begitu udah pasti benar. Dokter Benar, nggak ya? mungkin salah. Oh. Cuman bahwa itu di Pusap-pusap gitu doang dok. Hilang. Itu di luar kedokteran Frankie. Saya nggak tahu apa itu. Aduh. Jangan-jangan itu dosa Frankie. Dosa kamu simpen di situ. Diusap-usap hilang Langsung karena dia hilang, ya. amalkan sama Bukan, silang. Salah mungkin karena kurang kasih sayang dok, diusap-usap, ternyata mendapat kasih Dan sayang. itu Kak hilang gara-gara kamu amal sama si tukang pijetnya. Tapi jujur itu tukang pijit yang saya suka tuh langganan itu tukang pijit yang hebat ya. Tuina itu makanya saya lagi cari nih Tuina yang hebat. Kita pijit tuh nggak pakai lepas baju, badan kita ditutup sama selimut. Wah itu pada saat dipijit sih ada yang Pakai sakit. ada obat gosok gitu atau apa? Agak, enggak Enggak. ada itu. Dia cuma pakai kekuatan tangan aja, bisa panas sendiri pokoknya. Oh, Itu nggak pakai panas ya. nggak berarti. pakai ini loh, nggak pakai ilmu gaib loh. Itu pakai cikung, Mungkin ya. Cikung pakai apa? prana. Prana itu kayak energi gitu loh. Cikung Di itu dalam temannya kokung. Cik kan perempuan dok, kalau laki-laki jadi kokung. Oke, nah balik ke si tiroid ini dok. Jadi si Puji ini kemarin termasuk normal tiroid, hormonnya normal, tapi tetapi penampilan. yang ini ada pembesaran tiroid. Hmm, Jadi indikasinya adalah karena kosmetik gitu loh. hmm. Tapi kamu beruntung kenapa? Nih ya kalau di waktu kita otopsi ya, itu tiroid itu gedenya ya paling kira-kira segede gini lah, satu saya tuh 2 biji gitu. Iya. Jadi kalau Tunggu, ditimbang dokter ngomong segini. segini nih ininya nih, Oh, Dia ya lihat paling lucu. 2 kali 1. saya tahu nggak dokter ngomong, saya pikir yang ini. Enggak 2 kali 1 kira-kira di kanan kiri. Hmm. Itu kalau ditimbang nggak sampai 10 gram dua-dua itu. Oh. Nah, itu kecil. Hmm. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang rahasia lagi. Hmm. Tiroid itu ada di kanan kiri. Kan dia nempel di Stereo dok ya? dia ada di depan tulang Jakun. gondok. Jakun. Jakun, nah. Iya. Nah, pas dia punya dinding belakangan, berarti dinding belakang yang nempel ke jakun itu. Di dinding bagian belakang tuh ada speaker 2. Atas bawah. Jadi ada 4 speaker. Bentuknya satu titikan itu kira-kira diameternya 1 mili. 2 titik 1 mili, warnanya bening. Itu namanya kelenjar paratiroid. Para itu artinya samping. Kelenjar yang di belakang tiroid. Nah, itu kelenjar yang sangat penting juga buat tubuh kita. Kenapa? Karena dia itu adalah yang ngatur soal kita punya kalsium. Oh. Nah,
salah satu resiko kalau orang operasi tiroid, kalau operasinya nggak jago dokternya, paratiroid keambil. Orangnya bisa kejang-kejang. Kemarin kejang-kejang nggak? Nggak mungkin. Oke. Jadi kalau dioperasi ini tiroidnya diambil tapi dinding belakangnya nggak diambil supaya paratiroidnya tuh nggak keambil. Selalu gitu. Kalau kita dokter forensik, kalau lagi otopsi, kalau ujian, keluarin tiroid, kalau keluarin tiroid kita mesti ketemu tuh 4 titik tadi. Itu yang nggak boleh diambil ya dok ya. Jadi artinya kita mesti kenalin. Nah kalau lu operasi, lu jadi dokter. Speaker tadi dok. Operasi. Dokter bilang speaker ya. Seperti speaker ada 4. Nah, terus ke operasi 4. Yang itu pokoknya lu mesti bisa ketemu itu. Soalnya kalau nanti dia jadi dokter bedah, 4 benda itu nggak boleh keambil. Kalau keambil, pasiennya pasti nanti kemudian kejang-kejang dan kemudian dokter digugat. Yang satu, dokternya bisa digugat gara-gara habis itu dia kejang-kejang. Karena kalsiumnya kacau balau. Kan kita tahu kalsium itu penting buat tulang, buat macam-macam lah, otot dan segala macam. Satu. Yang kedua, di situ ada saraf bicara nih, kita bicara ini sarafnya. Jadi kalau saraf bicaranya itu kesenggol, keputus atau apa, selesai operasi kamu langsung serak, nggak bisa nyanyi. Nggak bisa suara ya. Jadi kalau kamu bisa lewati itu, jadi tidak kejang-kejang itu berarti dokternya jago. Karena kenapa? Saya punya teman dioperasi seperti itu, setelah selesai operasi suaranya kayak gaok. Betul. Kayak kodok gitu. Nggak bisa nyanyi, kadang-kadang hilang suaranya sama sekali. Karena saraf yang ada di situ itu kabelnya itu kesenggol. Tadi dokter ngomong speaker, otak saya langsung mikir di bioskop surround 4 speaker pakai Dolby 5.1. Tiroid itu enggak, makanya itu operasi yang termasuk operasi riskan. Biasanya yang operasi leher ini mesti dokter yang memang benar jago, karena pertama bedanya kecil dan dia mesti hati-hati terhadap 2 hal tadi. Jangan sampai kena paratiroid, hormon paratiroid, dan satu yang kedua jangan sampai kena pita suara. Itu saraf suara. Itu dokter bedah biasa atau ada dokter bedah khusus, dok? Jadi dok gini, yang melakukan operasi itu satu dokter THT. Spesialis THT. Joinan nih dok? Bukan, THT sendiri bisa dia sendiri. Bisa. Dokter spesialis THT atau dokter bedah yang memperdalam telinga itu leher. Jadi ada khusus dokter bedah leher. Oh, ada khusus. Ada. Jadi ada salah satu murid saya udah sekolah bedah umum, kepala leher. Dia belajar lagi bedah kepala lebih leher. Lebih spesifik lagi ya dokter ya. Nanti Puji kalau mau belajar boleh Puji. Leher ayam belajar dicoba dulu. Enggak, tapi itu memang spesialis dan itu kerjanya mesti teliti banget gitu. Jadi dok, itu si tiroid itu hasilnya si hormon dok ya. Hormon itu ternyata banyak. Nah tapi tadi saya masih belum ngedenger dokter tuh cerita kalau hormon itu kebanyakan atau hormon itu kekurangan. Efeknya apa atau hasilnya kenapa tuh? Kalau kebanyakan tensi naik, orang itu susah tidur, deg-degan terus, tensi naik terus, matanya bisa menonjol gitu. Dan itu kan berbahaya, bisa kapan waktu dia bisa stroke kayak gitu. Itu mata bisa melejit keluar dok. Dia bisa stroke, jadi itu harus diobatin. Tapi kalau kerendahan juga sama, dia nggak bisa kerja kayak gitu. Tensi rendah, gampang pingsan, ngantuk melulu, nggak bisa kerja. Jadi malu ya dibacain sama dokter. Ya makanya itu hormon yang kecil, tapi itu penting banget ya ternyata ya. Banget. Baru menyadari gitu tuh kalau ternyata penting banget itu ya. Nah, jadi leher harus dijaga. Nggak, jadi sebenarnya Puji kalau Puji kemarin nggak dioperasi juga nggak apa-apa, kan hormonnya normal ya dok ya. Cuman nggak keren gitu Puji. Toto gondok kan gitu. Enggak, tapi yang itu ada terapinya, Frank, kita tanpa operasi. Pakai sial. Oh gitu. Seperti yang dia pakai nih dok sekarang nih dok. Dia kan pakai kayak gitu. Kan sialnya itu bisa keren warna. Macam-macam loh sialnya. Oh iya, ini pakai sial karena kan belum nutup belum hilang bekas operasinya. Sebenarnya penyebabnya apa ya dok? Bisa tinggi, bisa rendah gitu. Kalau yang jelas dia ini kan tumornya itu kebanyakan si jinak.
kebanyakan jinak. Iya. Kadang cuma sedikit sekali yang ganas. Kalau yang jinak itu kalau dia membesar itu kadang-kadang karena kenapa? Kita kurang makan yodium. Oh. Kekurangan yodium. Nah, kita makan yodium itu ada di ikan-ikan laut, di rumput laut. Pokoknya seafood itu banyak yodiumnya. Cuman begini, kadang-kadang kita makannya cukup, tapi kita makan barang-barang yang bikin dia tuh jadi rendah. Oh, ada kayak ada lawannya gitu Lawannya, ya. lawannya apa? Kol, Iya. Nah, singkong. Iya, itu nggak boleh dimakan. Karena saya pernah lakukan satu penelitian tahun 2000-an dengan mahasiswa saya ke daerah Banyumas. Di sana banyak orang yang pada ngondok itu. Kita periksa, ternyata yodiumnya rendah. artinya kesimpulannya ntar abis ini Puji kita makan seafood, tapi jangan pesen yang ada kolnya, jangan pesen yang ada. Bukan kol jelek, Frankie. Itu karena dia konsumsi kolnya terlalu banyak. Oh, Ingat nggak banyak, dulu iya. saya pernah cerita waktu saya ke Jepang. Kan hobi saya di mana? Saya hobinya nongkrong di dapur. Karena dapur ada orang-orang yang masak. Saya liatin masak kayak gitu kan. Jadi saya tahu bikin kimchi gimana. Oh. Orang ini begini-gini. Nah, salah satu yang saya lihat itu hobi bikin makanan itu adalah orang Nigeria. Nigeria. Orang Nigeria beli kol satu biji. Itu apa, tomat 1 kilo atau 2 kilo, beli ayam. Si kol itu diiris, dicacah gitu ya, iris. Banyak dulu satu panci gitu. ya. Tomat dimasak, udah itu terus ditaruh kol, ditaruh ayam. Besok makannya sama seperti itu, ayamnya diganti ikan. Diganti apa, selalu begitu, makanan cuma itu doang. Kalau dia nggak ada tomat, dia beli saus tomat 1 botol terus sekali masak. Makannya kayak gitu. Nah kalau orang makan kayak gitu, itu bisa tiroidnya rendah, Frankie. Sama kayak kita kalau jalan-jalan ya, tur ke Cina ya. Setiap Setiap hari tuh kol telur dok. Enggak, karena itu kol itu paling murah. Oh, itu. Tapi itu dia bagus, seratnya banyak. Tapi kalau makan kebanyakan, kalau konsumsi Normal. yodiumnya kamu rendah, Oke. apalagi konsumsinya kurang, ya jadi Itu gitu loh. jadi si kol ini untuk istilahnya Pemicu ya kayaknya. Iya. bukan pemicu, jadi ngurangin. Puji kan sekolah di matematik kan ya. Itu bilangan negatifnya Puji. Ya kan? Bilangan negatifnya. Jadi kalau ditambahin sama si yodium yang plus tadi, itu tetap aja ngurangin tuh. Iya, tetap ngurangin. Gitu ya, Dok, Jadi ya. gitu. Tapi benar kan Dok, abis ini kita makan seafood, jangan pesen kol sama satu lagi Dok, Singkong. Singkong. Singkong juga termasuk yang bisa ngerendahin. Tapi orang nggak makan singkong banyak-banyak lah. Singkong paling berapa biji? Ada Singkong orang Thailand Dok yang pakai ada saus putih-putihnya tuh enak. Itu bukan saus. Apa tuh? Pokok itu kan santan Maizena. kan. Santan, tapi sama enak maizena, pokoknya. ya. Saya bakalnya istilahnya kesukaan saya juga sih. Karena Nah. banyak Frank. Jadi kalau dia rendah, tensinya turun. Tensi turun. Nah itu yang mempengaruhi itu tadi dokter bilang apa? Bisa naik, bisa turun Dok? Karena Enggak, pada normal itu masuk dari makanan. Dari Kita makanan. tahan, itu kan membentuk tiroid. hmm, Itu dia terbentuk. Tapi kalau tiroid yang terbentuk kita makan yodium kurang, pembentukan tiroid sedikit. Ditambah lagi makanan yang bisa membuat dia lebih rendah. Nah itu yang parah Begitu gitu. lagi. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu sebabnya juga lah. Yang kadang-kadang itu ada kan kita tahu udah pernah ngomong soal tumor. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Makanan itu lingkungan. Genetik juga kebiasaan. Jadi Mungkin ya ada ada turunan juga lah. Kalau yang ininya ada yang tiroid, ya mungkin juga di bawah tiroid. Walaupun kemungkinannya ya tergantung lingkungan juga lah. Jadi Puji sekarang nyesel nggak Puji di sembelih gitu? Enggak lah. Nggak ya? Enggak. Malah ya maksudnya udah tenang gitu karena kan kalau dia membesar terus di dalam kita nggak tahu dia nanti buat apa di dalam Oh itu. iya kan karena biar gimana di sini kan lama-lama dia bisa nekan ke itu bisa. Tapi di operasinya sakit ya Puji? Enggak lah, rasa mana ada sakit. Kan operasi dibius sakit, total. Ah. Nah setelah operasi itu udah berapa jam kemudian udah bisa langsung makan juga. Jadi nggak terganggu. Tapi tesnya terutama bukan makan, suaranya berubah. Iya sih suara, tapi ya benar suara juga nggak berubah sih. Ya, ini Teman-teman bagus. yang dengar nggak berubah kata suaranya. Memang yang pertama dicek suara. Oh gitu ya.
Nanti masih bisa rekaman nyanyi lagi dong Puji. Nah, tanya gini. Ya, ayo do re mi. Do re mi. Enggak tadi dok. Saya tuh belum gini. Tadi kan sebelum sambil nunggu dokter kan kita karaokean dok. Pelit dia tuh. Nggak mau nyanyi. Bukan. Kalau nyanyi biasa dibayar dia, kamu nggak bayar. Kan kita mau tahu dia suaranya masih tetap bagus apa Saya enggak. belum berani nyanyi. Nantilah kalau sudah sebulan lebih. Padahal nyanyinya sederhana. Balonku ada 5 aja cukup. Nah, balik ke si tiroid ini dok. Nah, tiroid itu tadi dokter bilang kan mulai dari kecil, anak kecil juga pengaruh tuh dok. Bisa hipotiroid. Nah, Makanya nggak boleh kurang kalau anak kecil. anak kecil. Daerah-daerah nih dok. Di Indonesia ada nggak daerah-daerah yang boleh dibilang potensinya gede terhadap gangguan tiroid ini dok? Ya itu tadi saya bilang, saya pernah lakukan penelitian di Banyumas. Banyumas. Tinggi. Nah. Ya nggak tahu, tapi itu secara demografis bisa dilakukan Padahal penelitian. Banyumas itu kan pantai dok. Iya, Pantai Banyak ikan laut. mestinya kan banyak ikan laut. ya saya nggak mungkin- tahu, tetapi konsumsi yang singkong. lainnya singkongnya tinggi. Nah, jadi si bilangan negatifnya itu yang harus juga jangan Jangan banyak-banyak. sangka singkong dia makan belum tentu bentuknya singkong, jadi tiwul kan singkong juga. Ketimus dok, Tiwul. enak. Iya, tiwul oke. Iya. Kalau ketimus dimakan sebagai jajanan. Dokter kalau tahu tiwul- ketimus? Tahu lah. Kalau Tiwul kan dikukus tiwul itu itu kan kan. dimakan sebagai nasi. Iya, Iya. tiwul tuh nasi Seperti nasi, nasi iya. nasi dari singkong. Iya. Berarti makannya pasti banyak gitu ya. Iya. Ya karena kan boleh zaman dulu ya katanya itu kan beras tuh rada mahal. Jadi orang mulai dari beras singkong, terus kemudian apalagi singkong, pokoknya singkong dulu deh. Makanya kita jadi ada lagunya kan dok, yang Anak singkong. Ari Wibowo tuh, anak singkong. Anak singkong udah jadi konglomerat, Frankie. Siapa ya? Hairul Tanjung. Oh, Masih anak singkong. itu mah teman sekolah dokter Jaya tuh, satu sekolahan sama dia tuh. Anak SMA 1. Oh, iya. Sama-sama satu SMA sama beliau itu. Itu mah bos gede lah dok. Bos gede. Ya, anak singkong aja jadi bos gede. Iya. Apalagi anak-anak. Bikin buku dia dok. Kalau nggak salah. Bikin buku ya dok ya? Ya, gitu. Nah sekarang yang Puji rasain setelah di operasi Puji, ada nggak yang rasanya menjadi lebih berubah atau enggak? Sama aja? Sama sih. Nah. Jadi maksudnya nggak ada yang mengkhawatirkan gitu. Kalau kan ini kalau nggak dioperasi makin besar. Kalau operasi takut gitu kan awalnya itu. Ya. Udahlah harus operasi, memang harus operasi. Ya pertimbangannya satu, Frankie. Bukan soal dia gede apa kecil. Hmm. Tapi bahwa dia membesar. Dia Itu poinnya. membesar. Jadi dia salah satu indikasi operasi itu. Dia membesar, dia harus dioperasi. Tapi memang nggak ada obatnya ya dokter. Nah itu pertanyaannya tuh benar ada tuh. obatnya nggak sih sebenarnya? Kalau yang hipertiroid ada obatnya. Kalau yang hipotiroid itu sudah membesar gitu ya udah obatnya operasi. Jadi satu-satunya obatnya operasi. Hmm. Nah, cuman tadi dok, Ya kalau satu lagi kamu bilang itu dipijat bisa hilang, itu saya juga baru iya, dengar. enggak tadi dokter bilang apa waktu sebelum kita ngobrol pakai direkam kamera tuh. Hati-hati tuh Frankie, masih bisa timbul. Nah, pertanyaan saya adalah tiroid itu setelah kita menjalani operasi ataupun tindakan lainnya bisa timbul lagi nggak dok? Ya bisa aja, nggak ada. Nggak ada jaminan bahwa ada jaminan. artinya itu tetap berlangsung ini apa? Iya, tapi dia bukan seperti kayak kanker. Kalau kanker nimbul lagi kan karena kanker yang ada dia muncul lagi. Kalau ini nggak ada hubungan sama sekali. Ya dia mau muncul ya muncul lagi. Biasanya sih kalau habis begitu dia misalnya pola makannya juga masih kurang yodium apa segala macam. Makanya kalau salah satu cara ininya ya kalau makan garam itu ya garam beriodium itu loh, disebut garam beriodium itu untuk itu. Itu fungsi garam beriodium. Jadi jangan beli garam itu garam yang kasar-kasaran yang buat garam ikan gitu loh. Oh, Ada kan garam itu buat nggak yang buat beriodium ini ya? buat bikin ikan asin tuh Iya, garam iya. yang kasar itu. Itu Itu nggak ada iodiumnya? kita nggak tahu. Oh belum tahu Tapi ya? kalau yang garam beriodium, garam itu udah diukur iodiumnya cukup Iya. apa nggak, kalau nggak cukup ditambahin. Biasanya sama di dia. kemasannya Sehingga- juga ada tertulis Ada tulisannya ya, sih kalau di beriodium, ya. ya Nah, kan. ya itu dia Saya kan fungsinya. termasuk yang lumayan sering ke supermarket belanja. Karena kita punya konsumsi garam itu udah pasti cukup banyak. Karena semua makanan itu Iya, ada pasti garamnya. ada rasa garam. Dan
supaya cukup dikasih garam beriodium. Karena dia nggak jamin tuh kamu senang makan barang-barang laut yang iodiumnya tinggi. Nah, Kalau kayak istri saya sih nggak takut. Kenapa? Tahu ya, itu kalau orang makan miso soup. Miso soup tahu ya, miso soup, ya. supnya orang Jepang itu ya, yang itu. Cuma tahu doang gitu ya. Ya terus kan ada rumput lautnya. nggak bener itu tahu doang gitu ya? Cuma isinya tahu doang. Tahu sama daun bawang. Ya sama itu Kaldu. misonya. Hmm. Misonya itu kan dari tempe, Iya. dari kedelai. Nah itu kan dikasih rumput laut biasanya sedikit. Nah sekarang ini dulu waktu saya sekolah ke Jepang, selalu ke sini saya bawa begituan. Karena gampang itu kan keras, besar-besaran. Dikasih sedikit aja terus langsung nggak usah dimasak, langsung jadi lembek. Nah itu yang hijau-hijau itu loh. Rumput lautnya. Yang tadi dokter ngomong tuh yang kayak tempe tuh tauco Jepang maksud dokter ya. Nah itu rumput lautnya kan sekarang dijual jadi Jakarta murah kok. Nah sama istri saya itu makanan dia tiap hari. Dianggap seperti kayak dia makan sayur Renggi. Itu bagus ya? Bagus banget, iodiumnya bagus. Alhamdulillah, saya senang banget ya karena itu makanan kesukaan saya. Jadi kalau saya ke mana? Ke makan yang di fast food itu dok, mereka keluarga saya pada nggak suka. Ya udah dapat jatah banyak jadinya. Oh itu rumput laut itu enak Renggi. Dan istri saya gitu, wah dia beli banyak itu. Satu bungkus besar gitu itu bisa dimakan berapa kali Renggi. Cuman sedikit aja jadi gede gitu loh kan. Rasanya enak, nggak ada rasa kan itu. Garing-garing gitu loh. Nah ini bahasa Indonesia. Aku mau nanya dong dokter, kan ada juga kanker tiroid ya. Kalau itu apa tuh dokter? Kalau kanker tiroid, dia itu nggak ada gejala itu, dia bisa aja nggak kelihatan membesar atau apa, tapi dia menghasilkan bagian itu berubah jadi kanker, menghasilkan hormon tiroid. Jadi sebenarnya dari tiroid misalkan nanti dia berkembang menjadi kanker atau enggak seperti itu? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Yang ini jinak ya jinak, kalau yang kanker ya yang kanker. Tapi kalau kanker itu bisa aja dia nggak membesar, jadi nggak kelihatan apa-apa, tapi tensinya naik terus segala macam diperiksa. Makanya kalau orang general check up itu biasanya diperiksa hormon tiroidnya. Kalau hormon tiroidnya tinggi banget, dia pasti MRI atau di scanning. Scanning kelihatan tuh kalau kanker tuh merah di situ. Jadi Puji ingat benar-benar tidak berhubungan jawabannya. Apa dok? B. D. Bukan E ya? Enggak dong. E itu salah semua. A benar, B benar. Yang C-nya benar-benar berhubungan. D. Iya dok. A benar-benar berhubungan, B benar-benar tidak berhubungan. C benar salah. Kalau D salah benar. Kayaknya benar nih dokter Jaja nih. Masih SMA. Masih inget. Sif apa? Dia punya jurus dosennya keluar. Padahal masih sering bikin soal. Makanya saya mau ngetes lagi dokter nih kalau kasih ujian ada kayak begini soalnya. Jadi keluar deh tuh. Enggak, tapi kalau kanker itu enggak ada gejala. Dia cuma ketahuannya karena hormonnya tuh tinggi. Hormon tinggi tapi enggak ada apa-apa. Nah kalau kayak gitu biasanya di scanning atau di biopsi. Lihat kanker dibuang, itu harus dibuang kalau kanker. Dokter lihat nggak tuh mukanya si Puji dok? Saya nggak ngerti, dia tuh serius ngedengerin apa dia takut gara-gara penjelasan dokter tuh? Oh enggak lah, itu yang kanker tiroid. Nah Puji, jadi jangan bikin takut karena kalau nanti Puji takut, stres, dokter diam aja dulu dok. Itu hormon kortisolnya turun, naik ya dok? Naik. Nanti malah imunnya nggak naiknya gitu ya. Tuh kan betul kan dia takut kan sampai hela napas dia tuh. Ya. Oke. Nah jadi ternyata tiroid itu problemnya bukan cuma naik turun tapi ada juga si kanker tadi. Ya. Walaupun kan jumlahnya nggak terlalu banyak kasus kanker. Tapi kanker hanya bisa diketahui kalau di scanning. Kalau di scanning ketahuan, di PET scan ketahuan, di MRI ketahuan. Kelihatan tuh. Jadi kalau kanker tuh dia kelihatannya tuh dia menghasilkan energi banyak, jadi terang tuh ada mencorong gitu. Tapi itu ketahuan juga dari hormon tinggi banget. Jadi kalau kayak kamu, kita nggak pernah tahu yang di sini yang dipegang itu benar-benar
benar-benar tiroid apa enggak, di USG enggak, Nggak. periksa hormon enggak. Cuman dipegang-pegang Cuman ada aja begini. sama si dokternya terus. Cuma begini, bisa aja yang dipegang itu bisa juga kelenjar, Frankie. Pembesaran kelenjar getah bening. Di sini ada kelenjar getah bening. Getah bening tuh. Kalau Bukan getah tiroid, jadi bukan Bukan, tiroid. bisa juga bukan. Dah tenang-tenang aja Puji. Saya istilahnya gini. Ada satu yang dokter Jaya ngomong ke saya tuh bikin saya tenang. Pokoknya happy. Kalau happy, kortisolnya turun, imunitasnya naik. Udah kita sembuh sendiri gitu dok ya. Iya. Gitu. Cuman kata dokter itu ngurangin jatah motong rezeki orang. Dipakai sendiri semua ya. Kita nggak ada kasih dokter-dokter untuk dapat jadi pasien. Apalagi habis begitu udah tahu ada benjolan, dia larinya ke Twina. Ya itu penyakit alami saya tuh dok. Saya dari dulu memang nggak berani sama yang namanya jarum suntik. Terus ini ya jujur aja saya tuh medical check up aja saya jarang. Kalau nggak saya ambruk nggak medical check up. Nah itu jeleknya saya. Tapi kejelekan saya tuh nggak buat dokter kan dok ya. Nggak ada rezeki gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bagusnya kan setiap orang harus medical check up ya. Harus. Sejak umur berapa dok? 40 tahun udah mesti medical check up. Oh, Kalau maksud- dia normal 2 tahun sekali boleh. Kalau nggak normal ya setengah tahun sekali. Berarti saya masih jauh Puji. Tadi Puji tahun umur saya berapa Puji? Disebutin sama Silham? Hampir 60. Ngaco. Kembar. Enggak. Umur saya tadi Ilham Iya. nyebutin berapa? 22. Nah, dia tuh nggak bisa bohong dok masalah umur saya dok. 22. Masih jauh kalau soal ke 40 sih. Gitu. Oke, terus apalagi dok? Si tiroid ini naik turun sama kanker, terus apalagi yang kira-kira ternyata masih ada hubungannya? Enggak, ya cuman itu aja. Cuman kadang-kadang kan gini, kadang-kadang orang suka salah. Ini ada anak nih, dia badannya kurus, kering gitu. Orang nggak bisa diam, sana sini. Terus udah gitu tensi naik terus, pergi berobat ke dokter umum barangkali. Disangkanya darah tinggi, dikasih obat darah tinggi sampai kapan juga nggak bisa baik kalau sebabnya tiroid, Frankie. Nah, Diperiksa terdeteksi ya. tiroidnya dong. Tiroidnya Iya. nggak terdeteksi di situ ya. Tiroidnya direndahin, Oke. sembuh darah tinggi. Ini Jadi, kayaknya ya terusin dok. ya, Apa? itu gitu. Nah, ini kan gitu dia diobatin tiroidnya, badannya gemuk. dengan tensinya turun penjelasan dokter Jaya menimbulkan pertanyaan baru di otak saya dok. Kan orang menduga-duga yang paling gampang itu tensi naik, tensi tinggi ya dok ya. Tensi Kelihatan. tinggi dikasih obat penurun tensi, tekanan darah. Nah sekarang kalau kita mau pastikan dia tiroid apa enggak, itu kita harus tes labnya tes lab apa? Hormon tiroid. Hormon tiroid. Iya, T3 T4. Oh. TSH juga ada ya. T3 T4 ESA. Udah periksa itu. Kalau itu normal berarti bukan tiroid sebabnya, berarti memang darah tinggi benar gitu. Oh. Cuma bisa aja darah tinggi itu gara-gara makan tempe, Frankie. Kamu udah pernah tahu kan? Makan tempe. Jelasin dok Mbak Dia Puji ngasih dok. tempe. Besok tempe lagi lama-lama digebrak meja. Tempe melulu. Uang belanja begitu banyak kenapa tempe terus darah tinggi. Beda lagi tuh dokter. Iya nih. Kayaknya dia harus banyak bergaul sama kita dok. Kita tuh begini Puji. Kalau tempe aja bisa bikin apa namanya tekanan darah tinggi, itu nggak salah gitu. Sama banyak sih sebenarnya yang makanan sehat tuh bisa bikin tekanan darah tinggi. Tuh sama satu lagi ke India, Frankie. Itu lokasi juga bisa bikin itu. India. Saya Kenapa, Dok? kongres di India. India kan kebanyakan mereka apa? Vegetarian kan? Iya. Mereka nggak makan sapi nggak ada apa nggak Sapi ada. nggak boleh ya. Kita di itu kongres. Kan orang banyak negara. Kare, wah kita Kare. senang kan makan kare kan seneng kan enak kan kare kan. Kare, ternyata isinya kentang. Kare kentang. Nggak ada dagingnya. Besok kare, wortel. Kare, kol. Hari ketiga orang Nigeria marah, Frankie. Dia gebrak meja. Darah Tensi tinggi, naik gitu. tensi naik. Gara-gara kare. Mana dagingnya? Makanya. Tapi gini, India itu enak, negaranya bagus dok. Buat kita tonton di TV.
Oh enggak, buat foto bagus, bener. Iya, tapi kan dokter bilang makanannya ke sana kan begitu, mendingan kita nonton di TV aja dong. Kalau kita sendiri ke sana dok, kan dokter udah ngomong makanan begini, saya udah mikir. Dan padahal tempatnya kan bagus-bagus buat foto bagus. Tempatnya bagus banget. Jadi kan kita cukup percaya sama dokter Jaya aja udah pernah ke sana. Yang nanti kita nonton hasil foto dokter Jaya, hasil video dari itunya. Kita nggak usah ke sana gitu karena makanannya belum tentu cocok gitu sama kitanya. Kecuali di sana boleh bawa makanan dari Jakarta nggak dok? Kan ada beberapa negara yang kita susah Enggak, dia bawa bisa, makanan. bisa. Masih lebih bebas ya. Masih lunak lah. Nggak, serius loh. Iya, ada beberapa negara yang kita nggak boleh bawa makanan. Nggak boleh istilah. Bahkan kesukaan saya bawa abon. Biasanya sih kalau keluar tuh Aduh, itu nggak boleh, Frankie. Ke Australia nggak boleh. Nggak boleh Taiwan kemarin. Nggak boleh loh. Aduh, ampun deh. Susah juga Bisa ya kalau didenda nggak loh. boleh ya. tapi ini saya ceritain kemarin lolos sih dok. Disimpan di mana tuh? Enggak, saya nggak sengaja. Saya taunya tuh belakangan. Jadi kebetulan pas lagi Dendanya gede loh kalau ke Australia. nggak kan kita declare nih. Kita declare bawa makanan. Ya. Tapi beruntungnya apa? Kalau kita declare kan nggak ada masalah. Begitu dia periksa nanti ternyata memang harus dibuang ya dibuang gitu kan. Tapi kalau kita nggak declare itu yang bermasalah. Nah, pada waktu kita declare di depan saya ada orang India lagi diperiksa. Lama. Akhirnya yang periksa saya mungkin udah kelamaan. Ya udah dibuka set dia udah jalan. Waduh, beruntung banget saya tuh. Jadi di depan tuh lama. Ada satu keluarga India yang mungkin si orang Australia udah tahu kalau orang India pasti bawanya banyak gini. Sedangkan kita dari Indonesia, dianya udah sampai 1/4 jam, setengah jam. Tour leader di luar udah pada nungguin. Ini Frankie kapan keluar sama keluarganya gitu kan. Begitu saya, cuman kayaknya basa-basi doang. Udah keluar. Langsung Jalan. Itulah. Biasanya beruntung lah. Berarti kamu Selalu. jampinya kuat, Frankie. Bukan. Jambi. Rezeki anak soleh Doanya dok. kuat. Gitu. Rezeki anak soleh emang begitu terus tuh. Jadi makanya ya Tuhan banyak banget kasih kebaikan sama saya selalu bersyukur lah gitu. Aduh hari ini udah kayak pastor saya ngomong dok. Nah jadi si tiroid ini Puji kesimpulannya apa coba? Kan tadi udah kuliah sama dokter Jaya. Saya mau tanya kesimpulannya. Kenapa saya tanya Puji kesimpulannya? Karena saya tinggal nyontek dok. Kalau dia berhasil membuat kesimpulan, saya nggak usah bikin kesimpulan. Apa Puji? Apa ya? Ya tiroid paling nggak harus diobatin juga ya dokter ya. Ya. Jangan dibiarkan ada di dalam tubuh kita. Kok jangan dibiarkan? Maksudnya kalau kita sudah tahu ada, ya jangan dibiarkan dia berdiam terus di situ. Tapi satu yang mesti dikoreksi dari Puji. Mm-mm. Saya punya tiroid ternyata. Semua orang punya tiroid. Sama aja bilang, aduh, kenapa lo sedih? Gue punya jantung lah. Kalau punya jantung, lo gak hidup lah. Iya sih, ternyata yang tidak normal ini ya dokter ya. Ini Maka ada semua tuh orang hipertiroid, Ada hipotiroid atau ada. kanker tiroid. Nah, itu, ya. Puji. Nah, 3 macam Harus itu ada, ya. tapi harus normal dan berkeseimbangan gitu dok ya. Makanya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul nggak dok begitu? Iya. Dokter juga salah juga. Bukan gitu dok. Enggak. Saya ngomongnya udah salah. Enggak, Saya ngomongnya enggak. gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itulah gunanya teman, walaupun salah dibantu. Dibiarin sama teman nggak apa-apa ya dokter. Nggak ngambil untung. Nggak ngambil itu. Yang benernya gimana Puji? Gunakanlah Hah? bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, betul begitu dok. Jadi nggak boleh ngikutin gaya orang ngomong. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan Sekarang benar. udah nggak ada yang ngomong gitu kayaknya Frank. Ada sih Puji aja nggak memperhatikan. Oke, ya. Jadi artinya kita tiroid itu satu hal yang nggak pernah kita pikirin. Yang satu hal yang penting nggak pernah kita pikirin karena jarang ya dok ya orang sakit ini dok ya. Tapi ternyata nggak bisa disepelein gitu dok ya. Iya. Gitu. Kebanyakan memang perempuan ya dokter ya yang Perempuan mengalami. itu yang merasa lebih terganggu. Merasa lebih terganggu kenapa? Karena perempuan itu kan biasanya kan ya lebih sering ngaca apa segala macam, dia biasa lebih banyak ketahuan. Dan satu lagi perempuan, kalau ini saya nggak tahu ya, tapi pengalaman ya, kalau di rumah itu kalau ada makanan macam-macam itu
makanan yang bagian yang enaknya dikasih bapak, yang ini yang enak kedua dikasih anak, ibu yang paling nggak enak. Jadi mungkin itu yang membuat ibu-ibu lebih banyak makan segala macam sayur atau apa, terus yang kemudian misalnya kebanyakan kolnya dia yang makanin, dagingnya dikasih suaminya kayak gitu. Barangkali. Dokter kebanyakan nonton mukbang nih. Barangkali begitu. Katanya kalau di rumah tangga ya, kalau daging dari dada sama paha kasih suami, ya. sayap kasih anak, isinya leher. Tunggir. Sama tunggir. Tapi tau nggak Frankie? Ternyata lihat Puji ya, ada orang yang suka tunggir loh. Iya, katanya lebih enak gitu. Nggak, ada soto tunggir. Oh ya? Di Mangga Besar. Soto tunggir jadi itu mie tunggir atau soto tunggir. Mie biasa. Di atas tunggir ada 20. Kebayang nggak Frankie makan itu, dan itu cukup banyak. Enak Daging dong, banyak Dok. ya? Sengaja satu kalau kemakan nggak sengaja baru bisa. Tapi kalau makan sengaja nggak bisa. Baunya itu loh. Kan ada baunya beda ya. Tapi ada orang yang suka. Sama aja kan. Sehat nggak sih tunggir itu? Ya kesian atau tinggurin kalau gak ada yang makan mah. Itu supaya ada keseimbangan dia. Sama aja kalau saya bikin keseimbangan waktu di Jepang. Di Jepang kan makan daging sapi mahal, daging ikan lebih mahal lagi, ayam ya adalah sedang-sedang. Yang paling murah apa? Hati ampla itu nggak ada yang makan orang Jepang. Yang dimakan buat makanan hewan itu. Jadi saya ke sana kalau semua makan ada ampla 20 biji beli murah. Kalau buat saya mau makan enak-enak aja lah. Karena itu nggak ada yang makan. Nah terus ada tahu satu cerita Gus Dur. Gus Dur kan pernah sekolah kan di Timur Tengah. Mungkin cerita di Irak atau di mana itu. Dia kan jadi ada asrama orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia di situ. Dia udah termasuk orang yang cukup lama di situ. Nah di sebelumnya dia pergi, dia bagian sama karena dia bisa masak, bisa masak sama temennya. Kalau dimakan di luar negeri itu di mana-mana itu kan kita makan daging kan mahal. Dia selalu punya langganan tuh di pasar. Dia beli tuh jeroan. Jeroan itu ada babat, bung, usus, apa babat tuh ambil. Ya dia masak. Nah sekali waktu itu dia pergi. Temennya kan seneng karena di tempat lain gak ada yang jual. Dia masak soto apa. Begitu dia pergi, kan temannya dia gantiin nih, masak, belanja, cari ke pasar, kagak ada. Kayak juga dia tahu di mana langganan, dia pergi ke situ. Tanya, oh saya mau beli ini. Oh, kamu yang beli? Biasanya itu yang itu tuh dia bilang. Biasanya dia yang beli. Terus anjingnya siapa yang piara tuh anjing-anjingnya? Bingung temannya. Kenapa? Dia tiap hari ke sini minta barang gratisan. Ya saya bilang yang gak dimakan di sini bagian jeroan-jeroan nih. Saya kasih buat makan anjing yang banyak. Karena itu jeroan tuh gak ada yang dimakan. Gak ada yang dimakan. Ya, tapi nanti banyak ada yang nggak, yang cerita dia sendiri loh Bos Nur. Ini bagian admin kita ada yang nanyain Miko sama Mola. Ntar kita foto kita pasang lah tuh Miko sama Mola. Tapi itu masalah anjing juga pengaruh loh. Tadi Gus Dur kan ceritanya tuh makanan buat anjingnya kan. Nah ini satu lagi nih Puji kalau makan nggak habis di restoran pernah nggak minta bungkus? Aku sih nggak, karena nggak ada piaraan di rumah. Nggak, tapi pernah minta bungkus nggak buat dibawa pulang? Kalau nggak habis makan separoh. Jarang. Jarang, tapi pernah? Enggak juga sih. Enggak juga. Nah ini ada cerita nih Dok. Orang makan ya gampang ngomongnya kita makan steak deh Dok. Ya. Makan steak, makannya gede gitu kan, nggak habis, tinggal separoh. Mau bungkus malu. Dia bilang, tolong ini dibungkus buat anjing di rumah ya. Tinggal sedikit Dok, ya kan? Begitu dikasih, kok jadi banyak katanya. Saya punya mana? Itu tadi sama yang lain sisa-sisa yang lain dong. Dikumpulin. Kalau buat dia malah nggak kemakan. Iya kan si pegawainya baik dong. Steak yang nggak bekas orang-orang nggak makan dibungkusin dikumpulin jadi satu. Jadi banyak. Nah, tapi yang soal bungkus-bungkus gitu, yang itu kalau kita ke ini ya, Frankie ya, kalau ke Turki itu kita nggak bisa bungkus. Nggak boleh. Di sana tuh makan steak gede, makan rotinya juga segede gini.
Kita makan nggak pernah habis, jadi udah sekali makan, aduh nggak habis gimana nih. Tapi ya udahlah, akhirnya udah besok kita tahu kalau pergi buat 2 orang, saya sama Pesen istri saya satu, cuma persis gitu. 1 gitu loh. Tapi tetap tersisa kan, kita juga nggak Iya. biasa makan gitu. Dibungkus, nggak boleh dia bilang. Jadi di sana aturan nggak boleh bungkus. Tapi akhirnya kita kan bingung. Karena kita kan biasa kadang-kadang kalau emang kita mau makan kan kenapa nggak boleh, kadang gitu kita udah beli kan istri saya ngotot kan kita udah beli. Where do you from? Indonesia. Oh, Indonesia is friend katanya. Oh, jadi dibawa boleh. Boleh. Loh, enggak, tapi makanya maksudnya saya, orang Turki itu ternyata sangat bersahabat sama orang Indonesia. Bersahabat dan udah gitu, Indonesia, Soekarno. Dia tahu Soekarno. Jadi itu teman nih, Bang, teman. Kalau jadi ya ada beberapa negara tuh memang nggak boleh kan gitu, nggak boleh kita bawa pulang nggak boleh. Ya, kalau saya Turki itu cuma satu nama yang saya hafal, Dok. Apa? Zehra Güneş. Nggak tahu bacanya apa. Tulisannya Zehra Güneş. Dokter ntar cek deh, Zehra Güneş. Nggak, tapi di sana bagus lagi. Keren. Cuman nah di sana satu kamu bisa beli permadani terbang lagi. Kalau beruntung kamu ketemu Jasmine. Nah, itu kan Persia, Dok. Enggak, Persia. Ya, Turki, ya nyebrang dikit lah. Ya dikit-dikit lah, tetanggaan lah. Ya lumayan kalau pakai permadani terbang, kita nggak usah pakai paspor. Oke, Puji sekarang udah sembuh belum nih? Sekarang? Sudah sih. Udah berapa hari nih sejak disembelih? Operasi itu tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Ya hampir 1 bulan nanti tanggal 10. 10 November. Nah ini ngomong-ngomong kalau orang habis dioperasi tiroid ya, Iya. terus suaranya berubah jadi serak misalnya, kadang-kadang itu dokternya pot-potan. Dia tunggu saatnya sampai berapa lama, kadang-kadang berbulan-bulan baru suaranya normal. Kadang-kadang ada beberapa yang kemudian suaranya nggak kembali normal. Kalau kembalinya normal artinya sarafnya cuman kesenggol, bengkak, itu serak. Tapi nanti bengkaknya udah hilang, balik lagi. Tapi kalau sampai sarafnya kepotong, itu nggak balik. Bahkan suara pun masih nggak ada. Be careful gitu. Dia mukanya seneng, Dok. Nggak kayak tadi waktu dokter ngomong, dia mukanya saya lihatnya stres. Enggak, soalnya dia udah Iya. masih bisa rekaman. Iya. Suaranya udah balik katanya, Puji ya. Masih bisa rekaman. Oke. Puji, nanti jangan lupa ya. Dokter nggak mau ngut biaya, saya nggak mau ngut biayanya, Puji. Siap. Terima kasih banyak nih dokter penjelasan semuanya. Terima kasih juga buat Frankie. Jadi lebih banyak wawasan lagi. Dokter ada mau tambahin, Dok? Yang nggak cukup lah. Ya mudah-mudahan keterangan kita soal tiroid bisa memberikan insight untuk orang-orang siapa tahu juga yang menderita hal yang sama. Gitu. Ya kayak tadi, Dok. Ternyata tiroid itu kan kalau kita nggak periksa secara teliti, orang akan menganalisa dengan penyakit yang lain, ya kan? Jadi harus dengan teliti. Apalagi kayak tadi saya cuma dibilang digosok dipegang sini, tiroid, operasi tuh. Tardul, leher saya dipotong-potong gitu kan? Ya kan mesti nggak boleh sembarangan lah ya, harus dicek T4, T3, TSA. Nah, saya belum pikun nih kan? Karena baru diomongin tadi dan masih bisa. Ingat Puji, pikun itu kata dokter Jaya, kita lupa hal-hal yang barusan, ingat hal-hal yang dulu. Gitu ya. Jadi orang CLBK itu pikun lagi. CLBK apa, Dok? CLBK apa sih? Cinta lama belum kelar. Oh. Jadi mikirnya masa yang dulu aja ya. Istri yang sekarang dia lupa masih ingat yang dulu-dulu gitu. Gitu ya. Jadi CLBK tuh Puji ya, hati-hati ya. Apa tadi? Pikun. Puji tadi apa? CLBK hanya dokter dia. Cinta lama belum kelar. Oh. Masih ingat ya, masih ingat. Kok cinta? Sambil mikir apa ya? Enggak. Saya mau ngetes Puji. Udah suka ngetes dokter. Iya dong, tes terus. Oke, Dok, kalau nggak ada lanjutannya, kita tengok si Miko sama si Mola. Tapi kemarin, ya mudah-mudahan ntar kalau si Ilham baik hati itu bisa ditampilin tuh Miko sama Mola. Kemarin saya punya koreng di kaki gara-gara keseret Miko. Jatuh saya. Ya. Gitu ya? Enggak, keseret. Tapi dia dua-dua udah diberkatin sih. Ada pet
blessing di Oh, iya. ya. Keren kan? Sama pastor juga. Iya. Nama baptisnya apa? Oh enggak, dia mah nggak dibaptis. Soalnya ternyata cari godfather-nya susah, sama godmother-nya susah, gitu kan? Kemarin tuh terjadi jatuh gara-gara apa? Dia ngejar binatang lain yang lebih kecil. Gitu. Ya kalau yang nonton sih, ya yang ngeliat itu pasti udah teriak-teriak deh. Gitu. Tapi ntar di episode berikut saya mau ngebahasnya. Kebetulan ada sesama supir akap yang kita mau ajak ngobrol. Thank you, Dok. Ya. Terima kasih, Puji. dokter. Itu bayar. Sip. Ya. Nggak Siap. usah mahal-mahal, Puji. 300 juta aja. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.